Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak saat ini antara kita kaum pemuda yang banyak terjerumus dalam dosa. Dosa-dosa banyak dikerjakan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Lantas apakah kita masih bisa dibuka pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbunal mutatahhirin." Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tawwabin, orang yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang suka mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di zaman Nabi Muhammad ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, indar takabtu dzamban 'azima." Saya ini melakukan dosa yang sangat besar, wahai Rasulullah. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Lalu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Apakah besar dosamu dibandingkan arasy-Nya Allah?" Lalu sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, lebih besar dosaku dibandingkan arasy-Nya Allah." Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, "Apakah besar dosamu dibandingkan kursi singgasananya Allah?" Lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah, lebih besar dosaku dibandingkan singgasananya Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, "Apakah besar dosamu dibandingkan langitnya Allah Subhanahu wa taala?" Lalu beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, lebih besar dosaku dibandingkan langitnya Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, "Apakah besar dosamu dibandingkan ampunan atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala?" Lalu orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, lebih besar ampunannya Allah, rahmatnya Allah dibandingkan dosanya aku," kata dia. Lalu kemudian Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu dosamu tetap diampuni oleh Allah, walaupun sebesar apapun tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Muhammad ngasih metode agar dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya pahala perbuatan yang baik itu menghapus dosa yang buruk. Lalu kemudian Nabi Muhammad ngasih solusi. Apa solusinya? Beliau mengatakan, "Alaika bil jihad." Hendaknya engkau berjihad, berperang di jalan Allah. Lalu orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, jangankan jihad ya Rasulullah, aku saja keluar malam kalau tidak ditemani oleh istriku, ditemani oleh temanku, aku tidak berani. Apalagi aku mau berjihad di jalan Allah." Ini orang hatinya begitu lemah, begitu penakut, lemahnya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad tersenyum, ngasih solusi lagi yang kedua, "Alaika bisyam." Hendaknya engkau berpuasa. Lalu orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, jangankan puasa, aku ini orangnya tidak bisa nahan lapar. Dikit-dikit makan, lapar dikit makan. Ada makanan di ruang makan, saya makan. Ada makanan yang sisa di rumah, saya makan. Saya orangnya nggak bisa nahan lapar ya Rasulullah. Apalagi untuk berpuasa." Ini orang mau bertobat, pengen dosanya diampuni oleh Allah, akan tetapi imannya begitu lemah kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad ngasih solusi lagi, "Alaika biqiyamil lail." Hendaknya engkau bangun malam tahajud ibadah kepada Allah. Lalu orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak dibanguni oleh istri saya untuk sholat subuh, mau sholat subuh, saya tidak akan bisa untuk sholat subuh, apalagi mau tahajud." Kata bersama Nabi Muhammad tersenyum melihat orang ini begitu lemah hatinya, begitu rendahnya hatinya dia kepada Allah, lemah imannya dia kepada Allah, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan apa yang dikasih oleh Rasulullah agar dosanya diampuni oleh Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad ngasih solusi yang lebih ringan lagi, "Alaika bi kalimatin khafifataini 'ala lisan." Engkau cukup mengucapkan dua kalimat yang mudah di lisan. Thaqilatani fil mizan. Akan tetapi dua kalimat ini memberatkan timbanganmu nanti di akhirat. Habibatani ila Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dua kalimat ini. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Lalu apa itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim? Wa fa'ala dzalik, maka orang tersebut mengatakan, "Kalau ini baru bisa saya amalkan Rasulullah.
inti dari cerita ini adalah bagi orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, sebesar apapun dosa tersebut tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tidak syirik kepada Allah ataupun sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.